Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Romo John Laba SDB, dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, pekan biasa yang ke-23. Saya akan membacakan Injil Lukas, bab 6 ayat 20-26, dan memberikan renungannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah, bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela, serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian. Secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan hari ini, Sorot Mata Yesus Tertuju Kepadamu. Kita sedang berada di bulan September, bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022. Sebagaimana kita semua tahu bahwa tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 adalah Allah Sumber Harapan Hidup Baru, dengan sebuah ayat acuan, yaitu "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup", dari kitab Amos bab 5 ayat yang ke-6. Tema bulan Kitab Suci Nasional ini tentu saja menggambarkan situasi hidup kita yang konkret dan berkaitan dengan pengalaman pandemi yang belum juga tuntas dan telah membuat kita menaruh seluruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita semua mencari Tuhan dalam masa pandemi ini untuk hidup, dan kini Dia tetaplah menjadi sumber harapan hidup baru kita. Pengalaman hidup kita semua selama masa pandemi yang sulit ini membuka pikiran kita untuk tetap mengimani kasih dan kebaikan Allah. Dia yang melalui Yesus Kristus Putranya tetap memandang kita dengan sorot matanya yang penuh kasih dan menenangkan hati kita. Penginjil Lukas melaporkan bahwa setelah Yesus memanggil dan memilih 12 orang dari murid-muridnya untuk menjadi rasul-rasulnya, tentu saja orang-orang yang dipanggil dan dipilih ini bukanlah orang baru. Tuhan Yesus sudah mengenal mereka sebagai murid karena mereka sudah sedang mengikuti Dia untuk mendengar perkataan-perkataannya dan mengalami sendiri tanda dan karya yang dilakukan oleh Yesus. Selanjutnya, penginjil Lukas menceritakan bahwa Tuhan Yesus memandang murid-muridnya. Setelah Dia memilih mereka,
dia memandang murid-muridnya. Kita semua membayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu memandang mereka satu persatu dengan sorot matanya yang penuh kasih dan kerahiman. Sorot matanya tertuju kepada semua orang yang sadar atau tidak sadar datang kepadanya, mengikutinya dari dekat untuk mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Mereka melihat dan mengalami tanda-tanda ajaib berupa penyembuhan-penyembuhan. Ada di antara mereka yang menjadi sembuh karena sorot mata Tuhan Yesus yang tertuju kepada mereka secara pribadi dan memiliki daya menyembuhkan dan memulihkan. Kita mengingat misalnya dalam Injil Markus, kisah seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia mengalami kesembuhan secara ajaib. Dia percaya bahwa dengan hanya memegang ujung jubah dari Yesus saja yang lewat di depannya, maka kesembuhan bisa menjadi miliknya. Sorot mata Yesus tertuju kepadanya. Sorot mata Yesus ini memiliki daya menyembuhkan. Terutama ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya sambil memandangnya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Injil Markus bab 5 ayat 34. Orang-orang sakit menjadi sembuh ketika Yesus sendiri memandang mereka dengan sorot mata yang penuh kasih. Orang-orang berdosa sekalipun dapat bertobat seketika karena sorot mata Yesus yang penuh kasih itu bisa mengubah totalitas hidup orang berdosa. Pada hari ini kita mendengar sabda bahagia versi Injil Lukas. Penginjil Lukas menceritakan bahwa ketika itu Tuhan Yesus memandang para muridnya. Sorot matanya tertuju kepada mereka. Mereka yang sudah sedang mengikutinya. Termasuk diantaranya adalah 12 orang yang sudah dipilih untuk menjadi rasul-rasul atau menjadi para utusannya. Di antara para murid yang datang kepadanya, mereka adalah orang miskin, orang lapar, orang yang sedang menangis karena memiliki berbagai macam kesulitan. Mereka yang karena nama Yesus, Sang Anak Manusia, sedang mengalami kebencian. Mereka dikucilkan, mereka dicela dan ditolak oleh orang-orang pada masa itu. Kepada orang-orang dengan pengalaman seperti ini, Yesus menyapa mereka, "Berbahagialah." Dan mereka juga mendapatkan ganjaran yang tepat. Apa itu ganjaran yang mereka terima? Bagi orang yang miskin, mereka memiliki kerajaan Allah. Wah, ini luar biasa. Kerajaan Allah milik orang-orang miskin. Bagi mereka yang kelaparan, mereka mendapatkan kepuasan. Bagi mereka yang sedang menangis, yang sedang menderita, mereka akan tertawa. Mereka yang karena Yesus Sang Anak Manusia dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak, mereka ini mendapatkan sukacita rohani. Mereka mendapatkan kegembiraan. Saudara-saudariku, selain keempat ucapan bahagia, Tuhan Yesus juga memberikan peringatan-peringatan yang sifatnya juga kekinian kepada para muridnya. Orang yang kini kaya akan celaka karena sudah memperoleh hiburan. Orang yang kini kenyang akan lapar. Orang-orang yang kini tertawa akan berduka cita dan menangis. Orang-orang yang mendapatkan pujian
Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi palsu. Apakah peringatan-peringatan ini menandakan bahwa Tuhan Yesus membenci mereka? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus justru menghendaki sebuah transformasi radikal, sebuah metanoia, pertobatan yang radikal, supaya mereka ini sebagai murid dapat berempati, berbelas kasih dengan sesama manusia yang lain. Dengan demikian, ucapan berbahagialah menjadi milik mereka juga. Jadi mereka harus bertransformasi, berubah dari dunia mereka yang sempit untuk bisa keluar, bereksodus, dan menyapa orang-orang lain yang sangat membutuhkan dalam hidup mereka. Saudara-saudariku, sorot mata Tuhan Yesus tidak hanya tertuju kepada murid-murid dan para rasulnya dan mengubah hidup mereka bersamaan dengan ucapan sabda bahagia dan peringatan-peringatan. Sorot mata Yesus yang penuh belas kasih juga tertuju kepadamu, kepada saya, kepada kita semua. Dan tentu saja yang menjadi harapan adalah sorot mata Yesus juga mengubah seluruh kehidupan kita. Sorot matanya mengubah kita untuk menjadi murid, untuk menjadi rasul, menjadi bagian dari hidupnya sendiri. Yang dia lakukan untuk para muridnya zaman dulu, untuk para rasulnya zaman dulu, juga yang harus atau yang dilakukan oleh Yesus untuk kita sebagai gereja masa kini. Sorot mata Yesus membuat kita bertobat untuk dapat berempati dengan sesama yang menderita. Kita ikut menderita dan kita ikut berbahagia bersama Yesus dan sesama yang merupakan kecintaan dari Yesus. Jesus, I trust you. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu. Engkau luar biasa. Hari ini Engkau menyapa kami semua. Berbahagialah sesuai dengan keadaan hidup kami di hadirat-Mu. Engkau juga memperingati kami untuk bisa terbuka dan berempati kepada sama kami yang lain. Bantulah kami untuk bertumbuh dalam iman, dan kiranya kami juga bisa menjadi rasul-rasul-Mu yang setia di dalam gereja, di dalam dunia, di dalam masyarakat kami saat ini. Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami supaya bisa hidup layak di hadirat Yesus Kristus Putramu. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.